Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar komponen ekosistem. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwa ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, secara alami, ekosistem itu dalam keadaan yang seimbang. Nah, keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti ada bencana ataupun campur tangan manusia. Nah, sekarang coba teman-teman bisakah menyebutkan mengapa ada interaksi dalam suatu lingkungan antar makhluk hidup? Ya, coba dijawab ya. Tahukah kamu, apakah sesuatu yang tidak hidup dapat mempengaruhi sesuatu yang hidup? Apakah suatu organisme dapat hidup sendiri tanpa organisme yang lain? Dalam ekosistem, sering terjadi perubahan jumlah populasi tumbuhan. Ada jumlah yang herbivoranya akan berubah ataupun yang karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Jadi, keseimbangan alam akan terpelihara apabila komposisi komponen-komponennya itu dalam keadaan yang seimbang. Maka dari itu di sini kita akan membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem yang dibagi menjadi dua. Ada interaksi antar komponen biotik, ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Untuk interaksi antara komponen biotik terbagi menjadi tiga, ada kompetisi, predasi, dan simbiosis. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik juga terbagi menjadi tiga, ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan siklus materi. Kita akan bahas poin nomor 1, interaksi antar komponen biotik, yaitu kompetisi. Kompetisi adalah interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup di antara mereka. Contoh, bisa dilihat pada video ini, dua hewan tersebut berkompetisi memperebutkan makanan. Contoh lain juga ada sapi dengan kambing, misal dalam usaha merebutkan makanan di tempat yang sama. Atau bisa juga burung di hutan yang memakan jenis serangga yang sama. Itu termasuk ke dalam contoh kompetisi. Yang kedua yaitu predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsa, atau interaksi makan dan dimakan, di mana spesies ini memangsa spesies yang lain. Organisme yang memakan ini disebut dengan predator, sedangkan organisme yang dimakan ini disebut dengan mangsa. Biasanya yang memakan itu adalah hewan yang bersifat karnivor, sedangkan mangsanya itu yang bersifat herbivora. Umumnya tubuh mangsa ini lebih kecil dibandingkan dengan pemangsa. Pemangsa ini dalam ekosistem memiliki peranan membatasi jumlah mangsanya sehingga keseimbangan dapat terjadi. Contohnya bisa dilihat pada gambar ular yang memakan tikus ataupun anjing yang memakan hewan yang lain. Bisa juga harimau yang memakan rusa, itu juga termasuk ke dalam predasi. Yang ketiga yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama dalam suatu daerah. Pada hubungan simbiosis ini, ada organisme yang diuntungkan tapi juga ada yang dirugikan. Organisme yang diuntungkan disebut dengan parasit, organisme yang dirugikan disebut dengan inang. Ada 4 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Artinya, bentuk interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contoh interaksi mutualisme di sini ada lebah dengan tumbuhan berbunga. Bisa dilihat pada gambar ya. Di sana
hubungan yang saling menguntungkan. Artinya lebah ini mendapatkan nektar dari bunganya, sedangkan tumbuhannya ini bisa terbantukan proses penyerbukannya. Jadi kedua organisme ini saling menguntungkan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Artinya interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan organisme lainnya. Contohnya di sini ada ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora ini memanfaatkan untuk bisa memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada ikan hiu. Selain mendapatkan keuntungan makanan, ikan remora ini juga mendapatkan keuntungan yang lainnya, yaitu mendapatkan perlindungan dari gangguan ikan pemangsa yang memiliki ukuran yang lebih besar. Karena ikan remora ini yang menempel tidak mengganggu serta tidak merugikan ikan hiu, karena itulah ikan hiu juga tidak akan menyerang ataupun berusaha menyingkirkan ikan remora yang menempel pada tubuhnya. Selain contoh itu, juga ada contoh tumbuhan paku yang menempel pada tumbuhan inangnya. Itu juga termasuk simbiosis komensalisme. Yang berikutnya yaitu simbiosis parasitisme, artinya interaksi antar organisme di mana salah satu organisme diuntungkan sedangkan organisme yang lainnya dirugikan. Contoh, tanaman benalu dan pohon mangga. Tanaman benalu ini sebagai parasit yang nantinya akan menghisap nutrisi dari pohon mangga. Contoh lain, nyamuk dengan manusia. Kemudian cacing perut dan manusia juga sama. Cacing perut akan menghisap nutrisi dari manusia. Yang terakhir yaitu simbiosis netralisme, yaitu interaksi antara dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi, artinya netral. Contohnya, interaksi kambing dengan ayam. Keduanya bisa menempati tempat yang sama tanpa harus mempengaruhi satu sama lain, karena kambing dan ayam memiliki jenis makanan yang berbeda. Jadi tidak ada organisme yang dirugikan ataupun diuntungkan dalam simbiosis netralisme ini ya. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, kita akan bahas apa itu rantai makanan, jaring-jaring makanan. Di sini pada sub yang kedua tentang interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang terbagi menjadi 3. Yang pertama rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan, dan yang ketiga siklus materi. Yang pertama, rantai makanan adalah pemenuhan energi bagi organisme heterotrof dengan cara memangsa organisme yang lain. Pada rantai makanan ini terjadi jika suatu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, dan konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen jenis yang kedua dan begitu pun seterusnya. Hingga nantinya ada pemakan terakhir yaitu konsumen puncak. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Di sini rumput sebagai produsen yang akan dimakan oleh kelinci sebagai konsumen 1. Kelinci ini nanti akan dimakan oleh rubah sebagai konsumen 2 dan rubah nanti akan dimakan oleh serigala sebagai konsumen yang ketiga. Nah, ini yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem, di antaranya rantai makanan tersebut terdapat pengurai, karena pada akhirnya semua makhluk hidup ini nantinya akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, ketika rantai makanan ini bergabung satu dengan yang lainnya, maka dia akan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Dalam jaring-jaring makanan terjadi interaksi kompetisi, yaitu interaksi saling bersaing untuk memperoleh makanan. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ya. Di sana ada kompetisi antara populasi rusa dan kelinci yang sama-sama berkepentingan untuk mendapatkan makanan dari rumput. Di alam ini, produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen, tetapi bisa juga dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Seperti tadi misal rumput bisa dimakan oleh kelinci dan juga bisa dimakan oleh rusa.
Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan dari satu jenis konsumen yang kedua dan begitu pun seterusnya, sehingga terdapat banyak sekali rantai makanan. Dan nanti rantai makanan ini yang akan bergabung dan dia akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Yang terakhir yaitu ada siklus materi. Energi dan materi secara konstan digunakan dan dipindahkan dari tingkat trofik satu ke tingkat trofik selanjutnya dalam suatu ekosistem. Materi yang menyusun tubuh makhluk hidup ini berasal dari bumi yang berupa unsur dan senyawa kimia. Tidak ada materi yang terbuang di dalam suatu siklus materi, karena materi secara kontinu diambil dari lingkungan dan digunakan oleh makhluk hidup. Siklus materi ini bisa berupa siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus oksigen, dan juga siklus fosfor. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk semua. Ini Ibu akan memberikan oleh-oleh atau tugas untuk bisa dikerjakan atau untuk menguji kepahaman kalian. Di sini sudah Ibu buatkan suatu link di Word Wall. Di sana ada games yang isinya pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Silahkan nanti diisi dan sambil kalian bisa mainkan juga ya.